Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Bulan Purnama Kosong yang berjudul Andini. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ia hanya ingin pulang. Andini. Sebuah cerita dari Bulan Purnama Kosong. Januari 2012. Sudah, cepat kemasi barang-barangmu, ucap seorang pria pada kawannya yang sejak tadi terlihat panik. Aku takut, Han, jawabnya dengan keringat yang terus mengucur deras. Siapa suruh kamu peduli dengan wanita itu? Kita hanya menjalankan perintah. Urusan yang lain biar bos yang atur, ucap Johan pada Aris temannya itu. Kalau tahu begini, gak akan aku ikuti ajakanmu itu. Aris mulai menyalahkan Johan atas kejadian yang menimpa mereka. Johan hanya melirik tajam dan lanjut mengemas barang-barangnya ke dalam tas besar itu. Johan merogoh kantong jaketnya untuk mencari kunci mobil, namun tak kunjung ia temukan. Sialan, di mana kunci itu? Gumamnya. Pantulan cahaya dari meja samping koper besar itu menyilaukan matanya. Nah, itu dia. Johan langsung mengambil kunci itu, namun tangannya menyentuh sesuatu yang keluar dari koper itu. Anjing, dasar pelacur, sudah mati saja menyusahkan, teriak Johan saat kaki pucat yang keluar dari koper itu menyentuh tangannya. Riz, kenapa resletingnya masih kebuka itu? Cepat tutup rapat-rapat, bentak Johan. Aris hanya mengikuti instruksi Johan tanpa mengatakan apapun. Tangannya gemetaran, tetapi tetap ia paksakan. Lantas mereka bergegas untuk pergi dari rumah kontrakannya itu, menuju keluar kota, mengantarkan mayat wanita itu ke tempat peristirahatannya yang terakhir, lautan. Kalau kita buang ke rel kereta api, pasti nanti ketahuan. Ke danau pun sama. Lautan adalah tempat yang paling aman untuk membuang mayat. Kita pergi ke laut dekat kampung halamanku. Johan seolah berbicara sendiri karena Aris sedari tadi terdiam. Jangan banyak melamun, Riz. Kita tidak bersalah. Kita hanya disuruh buang mayat. Kita tidak membunuh siapapun, ucap Johan yang dibalas dengan tatapan dingin Aris. Mereka berangkat dari pukul 11 malam. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan sampai di tujuan tepat pukul 2 pagi. Ayo cepat sebelum pantai mulai ramai. Johan meminta Aris untuk membantunya mengeluarkan koper itu. Awalnya kita hanya suruh mengikuti dia saja dan melaporkannya ke si bos dan anaknya si bos. Tapi kenapa harus sampai membuang mayatnya juga? Keluh Aris. Kalau bukan kita siapa lagi? Hanya kita yang tahu masalah ini. Aku juga gak habis pikir kenapa mereka tega melakukan ini semua. Padahal dia cantik dan kaya. Bisa saja dia menceraikan suaminya yang bejat itu dan menikah lagi, ungkap Johan. Entahlah, kalau wanita sudah cemburu urusannya bisa berabe.
Aris menimpali. Bau anyir menyeruak tatkala bagasi mobil dibuka. Koper mahal yang anti air pun tak mampu menahan basah dari darah yang tak henti-hentinya keluar dari sang mayat. "Kita langsung buang nih?" tanya Aris. "Sebentar, aku telepon dia dulu." Johan mengambil ponsel yang ada di ranselnya untuk mengabari seseorang nan jauh di sana. Beberapa kali panggilan berdering, tetapi tetap tak ada yang mengangkat. Kemana dia? Padahal dia sendiri yang malam-malam menelponku untuk mengambil koper di depan rumahnya. Sekarang dia malah sudah tertidur dengan nyaman. Johan mulai kesal. "Coba telepon anaknya," saran Aris. Johan mencoba mencari kontak dengan nama Mas Pram di ponselnya. Ketemu. Dan dia coba sambungkan. Tetapi tak ada jawaban pula. Lama ia tunggu dan akhirnya panggilan pun diangkat. "Mas, maaf, ini saya langsung buang saja." Johan langsung ke intinya. Tetapi tak ada jawaban. Sunyi. "Halo mas? Mas Pram?" Tak ada jawaban pula. Hingga suara telepon itu berubah bising. "Angkat dulu saja. Coba cek masih hidup atau enggak. Cari HP-nya. Dan coba hubungi keluarganya." "Badannya hancur pak. Ini sudah tidak bisa diselamatkan." Suara-suara riuh itu dan ramai terdengar dari ujung telepon yang digenggam Johan. Sampai tiba-tiba sunyi senyap dan terdengar tawa ringkih wanita dari ujung telepon sampai membuat Johan melempar ponselnya. "Anjing!" teriak Johan. "Kenapa Han?" Aris nampak kebingungan. "Bukan apa-apa, ayo kita buang saja. Besok kita kabari lagi mereka," ucap Johan. Koper itu terasa begitu berat, jauh lebih berat dari sebelumnya. "Kok tiba-tiba berat gini Han?" tanya Aris. "Sudah, ayo cepat kita buang," jawab Johan. Belum sampai di bibir pantai, mereka dikejutkan dengan suara berat dari kakek tua yang berada di sebelah perahu mereka. "Iblis biadab!" teriak kakek itu. Aris dan Johan saling menatap. Johan mencoba memberi kode untuk tidak menghiraukan kakek tua itu. "Dasar tikus-tikus tak berguna. Coba kalian tengok siapa yang ada di dalam koper itu." Kakek tua itu kembali berteriak saat perahu mereka sudah mulai berlayar. Han? Aris mulai ketakutan. "Sudah, jangan kau dengarkan kakek itu. Dia emang orang gila di kampungku. Semenjak anaknya hilang saat berlayar, dia mulai kehilangan kewarasannya dan tak pernah pergi dari perahu itu. Dia selalu berteriak kalau iblislah yang membawa anaknya pergi," cerita Johan. "Terus sampai sekarang anaknya belum ditemukan?" tanya Aris. "Entahlah, yang ku dengar dia mati tenggelam. Tapi sampai bertahun-tahun lamanya
tidak ada yang menemukan jasadnya. Makanya aku pilih lautan untuk membuang mayat ini. Semakin ke tengah, angin semakin kencang. Ombak yang awalnya tenang, semakin lama semakin bergemuruh dan menggoyangkan perahu mereka. Han, sampai sini saja. Ombaknya semakin kencang, pinta Aris. Jangan, kalau di sini nanti mayatnya cepat sampai ke daratan. Kita harus lebih ke tengah lagi, pucuk Johan. Semakin ke tengah, tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Han, kamu denger nggak? Aris semakin ketakutan. Sudah, jangan dihiraukan, diam saja. Johan berusaha menenangkan, namun suara tawa itu semakin kencang, seolah-olah dia ada di samping mereka. Han, jangan-jangan suara dia, ujar Aris sambil menunjuk koper yang membesar itu. Johan melotot sambil meletakkan jari telunjuknya ke bibir, mengisyaratkan Aris untuk diam, seolah ia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tak ia katakan. Suara tawa itu semakin kencang sampai tiba-tiba ada rambut panjang yang menyentuh pipi Aris. Han, ini apa? Ucap Aris sambil melihat kawannya itu dengan tatapan yang memprihatinkan. Johan terdiam. Dia melihat perlahan ke atas. Dilihatnya sosok wanita bergaun putih mengapung tepat di atas kepala Aris. Rambutnya panjang terurai. Dia tertawa ringkih. Johan melihat ke arah koper itu. Dia berpikir jika membuang mayat ini mungkin adalah jalan satu-satunya agar makhluk itu pergi. Dilihatnya Aris yang semakin ketakutan. Air mata dan keringat mengucur deras dari wajah kawannya itu. Belum sempat Johan membuka koper, makhluk itu sekejap hilang. Ada rasa lega di hati keduanya. Ayo cepat kita buang, lalu pergi dari sini, pucuk Aris yang dijawab anggukan oleh Johan. Johan membuka resleting koper itu pelan sampai tangannya ditepis oleh Aris. Sudah, kita buang dengan kopernya saja. Gila kamu, kalau kita buang sama kopernya, nanti nelayan bisa curiga. Dan kasus ini bisa menjurus ke pembunuhan. Kalau kita buang mayatnya saja, semua orang akan berpikir ini korban tenggelam. Dan luka-luka di tubuhnya akan tersamarkan. Johan memberikan alasan masuk akal kepada Aris. Johan membuka koper itu perlahan. Setan, apaan ini? Teriak Johan. Mata Aris masih terbelalak tak percaya. Alangkah terkejutnya mereka saat yang didapati bukan satu, namun dua mayat yang ada di koper itu. Mayat pria dan wanita. Itu Ibu Yani dan Mas Pramhan. Aris hampir tersedak saat melihat dua mayat yang tak lain adalah bos mereka dengan keadaan yang hancur dan mengenaskan. Suara ringkih itu terdengar kembali.
kini semakin menggelegar layaknya petir di tengah lautan. Bodoh, manusia bodoh. Suara itu memekik membuat Aris dan Johan menutup telinga mereka. Makhluk itu kembali dengan wujud yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Rambut terurai dengan tanduk yang menancap di kepalanya. Ia menyeringai menunjukkan taring-taringnya yang tajam dan siap untuk menerkam. Ia perlahan turun dan berdiri tepat di tengah perahu di antara Johan dan Aris. Kedua tangannya mencekik mereka berdua hingga terangkat dari duduknya. Iblis sialan! Teriak Johan menatap langsung ke arah matanya. Sepertinya kau sudah tahu siapa aku. Han! Aris merintih. Aris merintih kesakitan. Nafasnya seakan sudah di ujung. Iblis lacur, pergi sana kau ke neraka. Johan melilitkan gelang yang ia kenakan pada tangan makhluk itu yang membuat ia meraung kesakitan. Makhluk itu semakin meraung kesakitan dan melepaskan cekikannya. Ia pun menghilang secepat kilat. Sedang Johan serta Aris terbanting dan terduduk lemas. Aris terbatuk-batuk, namun Johan bergegas mengeluarkan kedua mayat itu dari dalam koper. Cepat, kita sudah tak punya waktu, ujar Johan sambil terus membuang potongan mayat itu ke lautan. Itu tadi apa, Han? Siapa dia? Makhluk apa dia? Kenapa kamu bisa tahu? Tolong jelaskan semuanya kepadaku, teriak Aris. Aku gak tahu, Riz. Tapi yang pasti kalau kita takut, iblis akan semakin kuat, jawab Johan acuh. Lah, terus kenapa dia bisa meringis kesakitan seperti itu? Aris masih saja penasaran. Ini gelang pemberian ayahku, jimat turun-temurun dari keluarga kami. Cara paling ampuh melawan iblis jenis apapun, jawab Johan santai. Aku masih tidak percaya, pasti kamu tahu sesuatu, desak Aris. Terserah kaulah, aku nekat melawan karena wajah iblis itu mirip mantan istriku. Sama-sama bangsat. Johan malah cengengesan. Anjing, sempet-sempetnya kau bercanda. Aris masih tak percaya pada jawaban yang Johan berikan. Ia tahu ada sesuatu yang Johan sembunyikan dari dia. Terlebih, mayat yang ada di dalam koper seharusnya mayat wanita itu. Wanita yang ia dan Johan kenal 5 bulan yang lalu. Dia wanita yang menggemparkan keluarga Ibu Ani. Lalu, di mana Aini? Gumam Aris dalam bisiknya. Menerawang jauh ketika pertama kali ia melihat wanita berparas ayu itu. Ya, Aini. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Oh ya, buat sobat horor yang belum dengerin cerita Perjalanan Maut, aku sarankan pertama kali kalian harus dengerin dulu Perjalanan Maut ya. Karena cerita Andini ini ada sangkut pautnya dengan cerita di Perjalanan Maut. Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.